إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة البقرة. Suratul Baqarah ayat 178. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kita mendapatkan ayat panggilan kepada orang yang beriman, maka dengarkan baik-baik. Apakah itu adalah perintah yang harus kita lakukan ataukah larangan yang harus kita hindari? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas. Diwajibkan atas kalian qisas fil qatla, yang berkaitan, yang berkenaan dengan pembunuhan. Qisas dari kata qassah, yaitu mengikuti jejak. Ya, makanya dari situ qasas artinya kisah-kisah. Kisah itu adalah mengikuti jejak, kemudian menceritakan sebagaimana kejadiannya. Itu namanya qisas. Kisah. Jadi kisah itu tidak dikatakan kisah kecuali jika sesuatu itu terjadi kemudian diceritakan. Itu namanya kisah. Kalau cerita-cerita itu dibuat seperti novel atau yang sejenisnya, cerpen misalnya, itu tidak dikatakan dan tidak boleh disebut sebagai kisah. Itu dalam bahasa Arab. Jadi kisah itu adalah kejadian yang diceritakan. Kejadian yang benar-benar terjadi kemudian diceritakan. Makanya di dalam Al-Quran itu disebut kisah-kisah. Kisah-kisah di dalam Al-Quran karena memang terjadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Al-qisasu fil qatla, yang berkenaan dengan pembunuhan. An-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Ketika orang membunuh, menghilangkan nyawa, maka nyawanya dihilangkan juga. Al-hurru bil hurri, apabila orang yang merdeka membunuh orang yang merdeka, maka dia juga dibunuh. Maka dia juga dibunuh. Bagaimana jika seorang budak membunuh orang yang merdeka? Budak membunuh orang yang merdeka, apakah dia juga dibunuh? Ya, berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, an-nafsu bin nafsi. Jiwa dengan jiwa. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal darah ya seseorang kecuali 3. Di antaranya adalah an-nafsu bin nafsi. Karena dia membunuh, maka dia juga dibunuh. Terlebih lagi ya, apabila orang merdeka membunuh budak, maka orang merdeka ini dibunuh. Terlebih lagi kalau budak yang membunuh orang yang merdeka. Al-hurru bil hurri. Disebut hur, itu hur artinya kelompok atau golongan yang memiliki keistimewaan daripada yang lain. Ya, hur. Maka kemudian dibahasakan dengan istilah merdeka karena dia memiliki keistimewaan dibanding dengan budak.
Budak dia tidak memiliki dirinya. Ya, adapun yang merdeka memiliki dirinya, memiliki kebebasannya. Wal 'abdu bil 'abdi, hamba dengan hamba. Wal unsa bil unsa. Ya, ini karena kejadian ini yang paling banyak. Merdeka membunuh dengan yang merdeka. Yang budak membunuh dengan budak. Wal unsa bil unsa, perempuan dengan perempuan. Perempuan dengan perempuan. Apabila laki-laki membunuh perempuan, kena kisas, kena. Apalagi kalau perempuan yang membunuh laki-laki. Disebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini karena orang Arab itu dia syadid dalam masalah pembunuhan, keras. Mereka kalau terbunuh satu orang dari kabilah, maka mereka tidak puas kalau hanya membunuh satu orang dari kabilah yang membunuh. Mereka minta satu dibayar 5. Satu dibayar 5 nyawa. Ataukah kalau misalnya salah satu anggotanya dibunuh, maka dia tidak akan rela kecuali yang dibunuh dari kabilah yang membunuh ini, kecuali pemimpinnya. Jadi dia syadid dalam masalah ini. Ya, kalau misalnya seorang budak dari kabilahnya dibunuh, dia tidak mau, kecuali yang dibunuh di sana adalah orang yang merdeka. Kalau perempuan yang dibunuh, maka di sana yang kabilah yang membunuh harus laki-laki yang dibunuh, dan seterusnya. Mereka syadid dalam masalah ini. Maka turunlah ayat ini yang menjelaskan al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Bagaimana jika orang tua membunuh anak, bapak yang membunuh anaknya? Sini khilaf di antara ulama. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Pendapat jumhur mengatakan seorang bapak tidak dibunuh karena dia membunuh anaknya. Di antara dalilnya adalah la yuqtalu al-walidu biwaladihi. Bapak tidak dibunuh karena dia membunuh anaknya. Kemudian yang kedua bahwasanya bapak ini adalah asal daripada anak ini. Anak ini ada karena ada bapaknya. Anak ini ada karena ada bapaknya. Kemudian orang tua tidak mungkin tega membunuh anaknya kecuali dalam masalah yang sangat besar, atau kemungkinan dia sedang tidak waras pada saat itu. Sebab orang tua itu memiliki kasih sayang terhadap anak mereka. Ya, ini diantara dalil jumhur yang mengatakan seorang bapak tidak dibunuh karena dia membunuh anaknya. Akan tetapi mazhab al-Imam Malik mengatakan tidak. Bapak itu dibunuh karena membunuh anaknya. Yang pertama dalilnya dhaif, yang mengatakan al-walidu la yuqtalu biwaladihi. Seorang bapak tidak dibunuh karena membunuh anaknya. Hadisnya dhaif, tidak sahih, maka tidak bisa diambil sebagai patokan dalam hukum, tidak bisa diambil hujjah dalam masalah hukum. Kemudian yang kedua, bahwa bapak adalah asal daripada anak ini, itu kita menggunakan dalil umum bahwa Allah mengatakan an-nafsu bin nafsi. Begitu pula dalam hadis, kalau orang membunuh jiwa dengan jiwa, jiwa dengan jiwa. Ya, anak memiliki jiwa, bapak juga memiliki jiwa. Maka ketika salah satunya membunuh, maka dibunuh yang membunuh, diberlakukan qisas. Kemudian yang ketiga, bahwa orang tua itu memiliki kasih sayangnya. Mereka mengatakan berarti orang tua kalau membunuh anaknya, pada saat itu kasih sayangnya sudah hilang, belas kasihannya sudah hilang, rasa sayangnya sudah hilang terhadap anaknya. Maka dengan itu mazhab al-Imam Malik ini sangat kuat dalam masalah ini. Ya. Bagaimana jika yang dibunuh adalah orang kafir dan yang membunuh adalah orang muslim? Di sini yang pertama dirincikan orang kafir mana yang dibunuh.
Kalau yang dibunuh adalah kafir harbi yang memang harus yang diperangi, itu tidak ada masalah. Memang kafir yang dalam kondisi peperangan, maka dia dibunuh. Tapi kalau kafir yang kafir ahdi, kafir musta'man, ya, kafir zimmi, maka ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan dia tidak dibunuh. Dia tidak dibunuh. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqtalu al-muslimu bil kafir. Tidak dibunuh seorang muslim karena membunuh orang kafir. Akan tetapi dihukum, dipenjara, dicambuk, pokoknya dihukum, tapi tidak dibunuh. Kecuali jika setelah itu dia masih membunuh. Maka ini dia dibunuh bukan karena dia membunuh orang kafir, tapi karena dia melakukan kerusakan di muka bumi. Dia melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi bukan tidak dihukum ya, tapi di sini dia tidak dibunuh, tapi tetap dihukum. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, tetapi barang siapa yang memperoleh dari saudaranya atas sesuatu pun, haknya orang yang dibunuh melahirkan 3 masalah. Yang pertama, haknya Allah. Orang yang membunuh ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, akan dimasukkan ke dalam neraka. Siapa yang membunuh jiwa tanpa hak. Tapi haknya Allah itu bisa hilang apabila orang yang membunuh ini bertobat. Apabila orang yang membunuh ini bertobat, kalau Allah ampuni sudah. Kemudian yang kedua, haknya orang yang dibunuh. Kalau ini tidak akan pernah gugur walaupun yang membunuh ini bertobat. Walaupun yang membunuh ini bertobat, walaupun dia sudah ahli ibadah dan seterusnya, tetap di hari kemudian akan dipertemukan, dan orang yang dibunuh ini dia akan mengatakan, ya Allah, tanya dia, kenapa dia membunuh saya? Alasan apa dia membunuh saya? Tidak akan pernah gugur, tetap nanti akan diproses di akhirat. Haknya ini tidak akan pernah gugur. Ya. Kemudian yang ketiga, haknya keluarga yang ditinggalkan. Haknya keluarga yang ditinggalkan. Keluarga yang ditinggalkan ini memiliki 3 pilihan jika keluarganya dibunuh. Yang pertama, dibunuh. Orang yang membunuh ini dibunuh. Jadi kalau keluarga sepakat bunuh, dikisas. Yang kedua, diat. Dia membayar denda. Ya. Yang ketiga, dimaafkan. Tidak ada denda, dimaafkan. 3. Kemudian, faman ufiya lahu min akhihi syai'un, di sini khilaf di antara ulama. Siapa yang menentukan ini? Sebagian ulama mengatakan dari ahli warisnya yang laki-laki, baik itu anaknya maupun bapak, kakek dan seterusnya. Sebagian mengatakan tidak semua ahli warisnya. Maka dalam ayat faman ufiya lahu min akhihi syai'un, sedikit pun jika ada di antara ahli warisnya ini mengatakan jangan bunuh, maka berarti dia tidak dibunuh. Harus sepakat, baru pembunuhnya dibunuh, diberlakukan hukum qisas. Kalau keluarganya bilang dimaafkan, dimaafkan. Kalau keluarganya bilang bayar denda, bayar denda. Tapi kalau ada satu keluarga, ya, satu saja yang tidak yang mengatakan jangan dibunuh, maka dia dimaaf. Fattiba'un bil ma'ruf. Fattiba'un bil ma'ruf. Maka harus mengikuti yang ma'ruf. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan membayar diat, ya, tebusan tersebut kepadanya dengan baik. Ini dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah, yang demikian itu adalah keringanan dari Tuhan kalian dan rahmat. Kebiasaan orang Yahudi yang ada di Taurat mereka itu cuma 2, bunuh atau maafkan. Tidak ada bayar tebusan, bayar diat, tidak ada. Bunuh atau maafkan. Maka adanya pembayaran tebusan ini itu adalah merupakan keringanan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Faman i'tada ba'da dzalika, siapa yang melampaui batas setelah itu, falahu adzabun alim, maka ia akan mendapatkan siksaan yang pedih. Walakum fil qisasi hayatun, dan pada kisas itu hayah, ada
kehidupan. Ya, kehidupan. Ya ulil albabi, wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi ada walakum fil qisas, kutiba alaikum fil qisas, walakum fil qisas. Sebab yang membunuh dan yang dibunuh ini manusia. Alaikum, yang membunuh ini harus dikisas. Lakum, karena yang dibunuh adalah manusia. Lakum fil qisasi haya. Ada kehidupan. Ba'da ya ulil albabi, wahai orang yang berakal, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau orang memikirkan tentang syariat qisas ini, maka dia akan mendapatkan bahwa qisas ini adalah solusi yang paling baik dalam masalah kriminal, ya, bagi orang-orang yang berakal. Insyaallah kita lanjutkan kutiba alaikum ayat selanjutnya 180. Wallahu taala a'la wa a'la. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam